Dan selain apa yang diucapkan, juga yang didengar itu pun jalan, ya. Yang dilihat itu pun jalan. Ya. Keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu, karena Nabi Ibrahim itu selalu mengucapkan kata-kata ya yang benar dan perilakunya juga sesuai dengan kata-katanya. Jadi perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam ini selalu menjadi teladan. Begitu juga teladan bagi anak-anaknya, khususnya Nabi Ismail alaihissalam. Artinya kita juga begitu nanti. Kalau kita memberikan arahan atau memberikan nasihat pada anak-anak, ya, itu seandainya ini anak-anak itu akan didengar dari telinganya, ya. Misalnya seorang tua, ya, orang tua entah ayah entah ibunya suruh anaknya sholat maghrib gitu kan. Ayo nak sholat maghrib, sholat maghrib. Nah ini kan dia dengar ya di telinga ya. Ini jalan di badan sholat maghrib, sholat maghrib, sholat maghrib. Tapi pas lihat matanya, dia lihat ayahnya atau ibunya masih juga pegang gadget, belum bersiap untuk sholat, masih pegang gadget, maka mata ini akan memberi pesan kepada seluruh tubuh, pegang gadget, pegang gadget, pegang gadget, pegang gadget. Makanya apa yang diperintahkan dan ditangkap oleh telinganya, pertama memang sudah jalan, tetapi ya bisa di-delete atau bisa dihilangkan lagi dengan apa yang dilihat. Inilah makanya di dalam pendidikan kita perlu memberikan suri teladan atau kita menjadi teladan. Karena keteladanan ini adalah nasihat yang terbaik bagi anak. Ya. Jadi kalau ayah bunda meminta anak sholat, ya apalagi pas ini masa pandemi kan kita sering banget sholat jamaah ya. Ya sebisanya kita udah siap duluan gitu. Kita udah siap duluan, udah wudu duluan dan anak-anak udah lihat gitu. Jadi waktu ayo nak sholat maghrib nak. Nah, sholat maghribnya itu lewat telinganya dia jalan sholat maghribnya, terus lewat matanya dia lihat, oh ibunya sudah siap, oh ayahnya sudah siap. Maka dua kali pesannya, satu lewat telinga kanan kiri dan seluruh tubuh, dan lewat mata kanan kiri lewat seluruh tubuh. Ya, jadi aturan itu ada untuk kita, ya bukan hanya untuk anak. Ini harus diingat kembali. Ya, kenapa? Karena sistem ini Allah sudah buat sedemikian rupa, makanya mengapa harus ada suri teladan. Ya. Baik, kemudian ini otak lihat dari belakang ya. Ini otaknya dari belakang, ini sumsum tulang kan dari belakang tuh ya. Nah, ini otak kanan, ini otak kiri. Ya. Otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Ya, otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Jadi bersilang sebetulnya kita. Ya. Artinya pada saat kita berdoa, ya, kemudian kita melafazkan doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu pada saat kita mengucapkan lafaz doa, itu kerja otak kiri. Otak kiri. Karena salah satu kerja otak kiri adalah bicara. Baik laki-laki maupun perempuan bicara. Karena otak kiri mengatur tubuh yang kanan, maka kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah itu jalan nanti di sistem saraf yang kanan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi untuk tubuh kiri belum. Kenapa? Karena tubuh kiri yang atur otak sebelah kanan. Ya. Buat laki-laki, otak kanan tidak ada otak bicara. Kalau perempuan masih lebih ada. Ya, perempuan ini Allah anugerahkan otak bicaranya kiri dan kanan depan. Jadi kalau ibu-ibu berdoa, ya, maka sudah 1,5 ya sarafnya, sebelah kiri sudah jalan, sebelah kanan sudah jalan itu perintah pesannya atau pesan doanya, dan yang kirinya udah separuh. Tapi kalau bapak-bapak belum, karena bapak-bapak otak kanannya nggak ada otak bicara. Ya, nah untuk membuat kalimat doa itu jalan di bagian tubuh kiri, maka kita perlu menggunakan otak sebelah kanan. Ya. Dan salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan seolah-olah. Makanya apabila kita mendoakan seseorang, ya, mendoakan pasangan kita, mendoakan anak kita, atau mendoakan siapa saja, mendoakan orang tua kita, setelah kita lafazkan, ya kerja otak kiri, maka kita bayangkan seolah-olah, ya, orang yang kita doakan, bisa membayangkannya macam-macam caranya ya. Orang yang kita doakan ada di depan kita, atau kita bayangkan yang kita ucapkan doa ini sudah terjadi saat ini, bisa begitu. Ya, karena itu kerja otak kanan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, yang mengatakan beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Gitu. Seolah-olah
itu adalah kerja otak kanan. Dan otak kanan pesannya akan jalan di sebelah kiri. Maka pada saat kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, waktu kalimat dilafazkan itu baru jalan di tubuh yang kiri, yang kanan, dari otak kiri dia turun ke kanan, ya. Terus kita bayangkan bagaimana hasanah di dunia gitu, keluarga kita. Bayangkan, ya, sambil kita bayangkan semuanya keluarga, termasuk orang tua kita, mertua kita bahagia. Nah, itu pesannya pada saat membayangkan dia jalan di sistem saraf yang kiri. Jadi dia bersilang gini ya, gitu. Bisa jadi selama ini kita berdoa hanya melafazkan saja, ya. Sudah bagus, tetapi baru sebelah yang jalan, bagian kanan. Yang ini belum lagi. Makanya dia belum terlalu power. Ya. Makanya dikatakan doa yang khusyuk itu, ya, kita mengaktifkan otak kiri kanan, kita lafazkan dan kita bayangkan. Selain membayangkan visualisasi di kerja otak kanan juga bisa melihat gambar, melihat foto. Ya. Maka kalau kita mendoakan suami atau pasangan hidup kita, kemudian kita lihat fotonya, waktu lihat foto itu otak kanan kita bekerja. Ya. Makanya kalau sekarang kan kita punya smartphone ya, yang gampang banget disimpan foto-foto keluarga, maka tolong ada foto lengkap, ya. Foto suami, foto anak pertama, anak kedua, dan sebagainya ya. Kalau saya kan anaknya 5, jadi harus ada semua foto yang rame-rame dan foto satu-satu. Ya, suami juga gitu harus punya foto istri. Ya, kalau perlu, ya itu tadi satu wajah gitu, supaya waktu mendoakan, kemudian kita lihat fotonya, itu kanan udah bekerja. Waktu kita lafazkan, ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk suamiku, misalnya saya ya. Suami saya namanya Priyanto ya, Priyanto bin Sismadi, itu harus lengkap namanya. Kalau perlu nama kakeknya bin Parto Dimulyo. Kemudian saya lihat foto wajahnya di HP, itu makanya kanan saya langsung bekerja, ya, dan jalan ke seluruh tubuh. Ya, nah, terus gimana kok bisa sampai ke orang itu? Nah itu tadi karena badan kita itu terbagi dua, ada badan seluler dan ada badan bioplasmik. Jadi ada nur atau ada gelombang elektromagnetik yang keluar dari badan kita. Inilah yang nanti membawa doa kita. Ya, ini sebutnya badan seluler, ini badan bioplasmik. Memang kita jarang belajar yang seperti ini ya, yang badan bioplasmik. Kalau badan seluler kita biasa belajar biologi, IPA dan sebagainya. Kalau memang badan bioplasmik ini dipelajari di kedokteran timur, ya. Kalau yang badan seluler ini kedokteran barat. Tetapi karena tubuh kita dua-duanya ada, kita harus mulai belajar bahwa tubuh kita itu ada badan bioplasmiknya, ada gelombang elektromagnetiknya, ya, ada nurnya, ada cahayanya. Ya. Dari mana cahaya ini? Dari ini titik-titik, sering disebut pembuluh meridian. Di mana titik-titik ini? Ini namanya kayak titik-titik pori-pori, tapi bukan yang di kulit. Dia ada di bawah kulit. Ya. Kita nggak bisa lihat kalau begini. Kalau yang begini kita bisa lihat ya pori-pori yang di kulit saja. Pori-pori yang di kulit itu keluarnya garam, gitu ya, keringet, gitu ya. Nah, kalau itu di bawah kulit, jadi kita harus kulitnya kita kupas dulu dan tidak bisa lihat langsung. Kenapa? Karena tidak bisa kelihatan, dia merupakan bulatan atau pintu energi. Makanya harus dibantu dengan mikroskop elektron yang khusus untuk melihat pintu energi ini. Jadi dia bulat-bulatan. Dan bulatan ini bisa terbuka dan tertutup. Kalau dia berputar ke kiri seperti tawaf yang lancar, ke kirinya lancar, maka ya pintu titik-titik pembuluh meridian ini terbuka, maka cahaya akan keluar panjang. Tapi kalau ke kirinya pelan, jalannya pelan gitu ya, ke kirinya, itu berarti ya sinyal tidak terlalu cepat keluarnya, dia akan terhambat. Ya, nah ini. Dan biasanya ini kita sebut namanya pembuluh meridian. Ada sekitar 360 titik-titik ini. Ya. Dinamakan apa titik-titik ini? Karena yang pertama kali menemukannya dokter dari India namanya Dokter Charaka, maka titik-titik ini diberi namanya cakra, titik cakra. Mungkin pernah dengar ya, pernah tahu ya. Ya, titik cakra ada 360. Inilah yang biasanya kalau tersumbat titik-titik cakra kita, badan kita tuh nggak enak. Itulah orang kalau misalnya lagi pilek, udah minum obat nih, obat pilek, tetap aja minta dikerok gitu ya, minta dipijat, atau minta dibekam, atau minta diakupuntur. Kenapa? Karena ingin menstimulasi titik-titik ini agar dia yang tadinya terhambat jalannya,
perputaran tawafnya terhambat, ini dengan dipijat kah, dikerok kah, diakupuntur kah, atau dibekam ya, itu dia bisa berputar lancar. Makanya enak perasaan habis itu. Ya. Demikian juga apa yang kita ucapkan dalam doa itu jalan di badan. Pertama kita jalan di badan. Makanya seluruh tubuh senang sekali kalau kita berdoa, karena yang pertama sekali mendapat doa itu sel-sel tubuh. Kan dia jalan di badan. Kemudian doa itu didorong keluar dari tubuh kita oleh badan bioplasmik yang keluar dari pembuluh meridian ini. Ya, tinggal kita arahkan kemana doa ini. Para ayah barangkali mendoakan anak istrinya waktu di kantor atau waktu kerja di luar, ya, sinyal ini akan menuju ke anak dan istrinya. Tapi lebih afdol ini sekali ya, kalau kita menyebutkan namanya. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk istriku Fulanah binti Fulan, atau bahkan sama lagi bin Fulan. Ya saya kan Aisyah Dahlan Husain, itu saya Aisyah binti Dahlan bin Husain. Nah itu afdol banget. Itu berarti sinyal itu pasti. Kalau ada suami saya misalnya mendoakan dengan nama saya yang lengkap tadi, itu sinyalnya beliau pasti ke saya itu. Ya kenapa? Karena memang begitu hukum alamnya Allah berikan. Ya, apalagi kalau dibayangkan. Kenapa? Karena tadi kalau diucapkan itu baru kerja otak yang bagian kiri, kemudian jalan ke sistem saraf yang kanan, dan baru didorong oleh sinyal yang kanan. Kemudian kalau kita bayangkan itu kerja otak kanan, ya kita bayangkan wajahnya, itu jalan nanti kanan bekerja, dia jalan di kiri, didorong oleh sinyal yang kiri. Maka dua-duanya sinyal akan menuju orang yang kita sebut tadi. Begitu juga kalau kita doakan anak, doakan orang tua, dan siapapun yang kita doakan. Dan sinyal ini bisa untuk mendoakan banyak orang karena dia berpendar. Makanya kan kita doakan untuk ya mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, ya yang hidup dan yang mati gitu kan. Karena itu berpencar.